Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan. Mengenal pecahan. Pecahan adalah beberapa bagian dari keseluruhan. Kita ambil contoh, ada sebuah apel dibagi menjadi dua bagian sama besar. Jadi kalau kita lihat ini ada setengah dan setengah. Di dalam pecahan bisa kita tulis 1/2. Terus ada sebuah contoh lain yaitu lingkaran. Di mana lingkaran di sini itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi bisa kita tulis 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1 di dalam pecahan itu disebut dengan pembilang. 4 disebut dengan penyebut. Jadi pecahan terjadi karena suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Bagian-bagian itu mempunyai nilai pecahan. Pecahan dapat dibentuk dari operasi pembagian. Kita misalkan 1/2. 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. 3/6 sama dengan 3 dibagi 6. Mengubah pecahan menjadi pecahan yang senilai. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini kita lihat ada 3 buah gambar persegi panjang. Untuk gambar persegi panjang yang pertama. Gambar persegi panjang yang pertama itu dibagi 2 bagian. Kalau kita lihat ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Maka untuk pecahannya bisa kita tulis 1/2. 1 itu dari yang warna merah, 2 itu karena 2 bagian. Gambar persegi panjang yang kedua, yaitu ada sebuah gambar persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian. Kalau kita lihat ada 2 bagian yang berwarna merah dan ada 2 bagian yang berwarna putih. Jadi di dalam pecahan bisa kita tulis 2/4. 2 itu dari yang warna merah, 4 itu karena membagi 4 bagian. Gambar persegi panjang yang ketiga. Di sini kalau kita lihat membagi 8 bagian. Jadi bisa kita tulis 4/8. 4 itu dari yang berwarna merah, 8 itu karena membagi 8 bagian. Atau bisa kita lihat di dalam garis bilangan. Misalnya di sini diketahui ada 1/4 atau 1/4 lingkaran. Kita tambahkan lagi 1/4, maka menjadi setengah lingkaran atau 2/4 lingkaran. Ditambah 1/4 lingkaran lagi menjadi 3/4 lingkaran. Ditambah 1/4 lingkaran lagi menjadi 4/4 lingkaran atau 1 buah lingkaran. Sekarang kita lihat. Untuk mencari pecahan yang senilai, kita misalkan contoh yang pertama itu adalah 1/2. 1/2 kita akan mencari pecahan yang senilainya. Jadi pembilang dan penyebut itu bisa dikalikan dengan bilangan yang sama. Di sini saya ambil contoh pembilang dan penyebut dikali dengan 2. Maka 1 dikali 2 itu sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/2 itu adalah 2/4. Contoh yang kedua yaitu 4/8. Kita akan menyederhanakannya. Jadi bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dibagi dengan 4, penyebut dibagi dengan 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi 4/8 itu adalah senilai dengan 1/2. Contoh yang ketiga, 4/8 sama dengan kita bagi dengan 2.
Jadi pembilang dibagi dengan 2, penyebut juga dibagi dengan 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Membandingkan dua bilangan pecahan. Kita ambil contoh yang pertama. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Kalau kita lihat, penyebut dari kedua bilangan itu adalah 4 dan 3. Jadi kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Maka bisa kita tulis 3/4 dan 2/3 itu kita ambil dari soal. Karena di sini KPK-nya adalah 12, maka 3 dikali dengan 3, 4 dikali dengan 3. Itu untuk 3/4. Dan untuk 2/3, 2 dikali 4 per 3 dikali dengan 4. Kenapa dikali dengan 4 untuk yang sebelah kanan? Karena KPK-nya tadi adalah 12. Sebelah kiri juga sama. Kenapa dikali dengan 3? Karena tadi KPK-nya adalah 12. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Atau bisa kita tulis 9/12. Sekarang yang sebelah kanan. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi penyebutnya itu adalah sama-sama 12. Sekarang kita lihat. Karena di sini yang dicari adalah mana yang lebih besar. Kita lihat 9 dengan 8. Yang kita lihat adalah pembilangnya. 9 itu lebih besar daripada 8. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Berarti di sini kita akan mencari yang terbesar dulu. Ini caranya sama seperti nomor 1, yaitu kita lihat penyebut dari keempat bilangan. Penyebutnya itu adalah 24, 6, 3, dan 8. Dari keempat bilangan tersebut, kita mencari KPK-nya. KPK dari 24, 6, 3, dan 8 itu adalah 24. Ini jadi penyebutnya itu harus disamakan semua. Jadi tadi soalnya 7/24, 3/6, 1/3, 3/8. Penyebutnya kita samakan semua, yaitu 24. 24 dari mana? Dari KPK-nya. Ini bisa kita langsung hitung. 24 dibagi 24 sama dengan 1. 1 dikali dengan 7 dikali dengan pembilangnya. Jadi 7/24. Untuk bilangan yang kedua, KPK-nya tadi 24. 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. 4 dikali dengan pembilang yang kedua, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi untuk 3/6 itu 12/24. Sekarang yang 1/3. 1/3 tadi KPK-nya 24. Jadi 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. 8 dikali dengan 1 maka sama dengan 8. Jadi 1/3 itu senilai dengan 8/24. Terus bilangan yang keempat, 3/8. Tadi kan KPK-nya adalah 24, maka 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi tinggal kita lihat untuk pembilangnya. Karena di sini yang diurutkan itu adalah dari yang terbesar. Berarti kalau kita lihat yang terbesar adalah 12. 12/4, 12/24, 9/24, 8/24, 7/24. Jadi itu urutan yang terbesar. Tapi belum selesai karena di sini bilangannya itu adalah, jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah 3/6, 3/8, 1/3, 7/24. Jadi 12/24 itu kita lihat 12/24 tadi adalah 3/6. 9/24 itu adalah 3/8. 8/24 itu adalah 1/3. 7/24.
Mengubah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Kita ambil contoh soal yang pertama, yaitu dari pecahan biasa dulu. Pecahan biasanya 8 per 5. Kita akan merubah ke dalam pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per milnya. Jadi untuk mencari pecahan campuran, tinggal kita hitung, yaitu dengan cara 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi untuk pecahan campurannya adalah 1, 3 per 5. 1 itu dari hasil, 3 itu dari sisa, 5 itu karena dibagi 5. Kita akan mencari pecahan desimal dari 8 per 5. Caranya sama seperti mencari pecahan campuran, yaitu tinggal dibagi. 8 dibagi dengan 5 itu sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. 3 dibagi 5 itu kan tidak bisa, maka turun 0. Jadi 30 dibagi 5, di atasnya juga diberi tanda koma ya. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. 30 dikurang 30 itu sama dengan 0. Jadi pecahan desimalnya adalah 1,6. Sekarang kita rubah ke dalam persen dari 8 per 5. Persen itu artinya berarti tinggal dikali dengan 100. 8 per 5 dikali 100 sama dengan 160%. Jadi 8 per 5 dirubah ke dalam persen itu adalah 160%. Terus dirubah ke dalam per mil. Jadi kalau per mil tinggal dikali 1000, atau itu per mil artinya per 1000. 8 per 5 dikali 1000 sama dengan 1600 per mil. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pecahan biasanya itu adalah 2 per 3. Kita akan merubah ke dalam pecahan campuran. Itu tidak ada, karena di dalam untuk merubah ke dalam pecahan campuran, kita lihat pembilangnya di dalam pecahan biasa, pembilang itu harus lebih besar daripada penyebut untuk merubah ke dalam pecahan campuran. Terus kita rubah ke dalam pecahan desimal. Caranya sama ya, seperti contoh nomor pertama. Tinggal 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 itu tidak bisa, maka turun angka 0. Berarti ini artinya di atas juga 0, diberi tanda koma. 20 dibagi 3 sama dengan 6, karena yang mendekati. 6 dikali 3 sama dengan 18. 20 dikurang 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 tidak bisa lagi, maka turun 0. 20 dibagi 3 itu sama dengan 6. 6 dikali 3 itu sama dengan 18. 20 dikurang 18 itu sama dengan 2. Jadi kalau misalnya kita tulis terus ini, maka 0,6666666 sampai tak terhingga 6-nya. Jadi kalian harus ingat, untuk pembulatan pecahan desimal, bilangan 1 sampai 4 itu untuk bilangan yang sebelah kiri, bilangannya itu adalah tetap. Untuk bilangan 5 sampai 9, bilangan sebelah kirinya itu adalah ditambah 1. Kita ambil contoh soalnya dulu. 0,23. Kita akan membulatkan menjadi 1 angka di belakang koma dari 0,23. Lihat angka yang terakhir. Angka yang terakhir itu adalah 3. Maka karena di sini kurang dari 5, maka sebelah kirinya tetap menjadi 0,2. Terus contoh lagi, misalnya 0,58. Kita rubah ke dalam 1 angka di belakang koma. Lihat angka yang terakhir. Angka yang terakhirnya adalah 8. 8 itu berarti sebelah kirinya ditambah 1. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 0,6. Jadi pecahan desimal yang tadi 0,66, kalau kita rubah itu menjadi 0,67. Karena 6 itu berarti sebelah kiri ditambah dengan 1.
Kita rubah ke dalam persen. Tinggal 0,67 dikali 100 menjadi 67%. Kita rubah ke dalam per mil. 0,67 dikali 1000 menjadi 670 per mil. Contoh yang ketiga, diketahui pecahan desimalnya itu adalah 0,12121212. Ini kalau karena titik-titik karena berulang ya. Jadi sama seperti tadi contoh yang kedua 0,666, tapi ini adalah 0,121212. Untuk mencari pecahan biasa, karena kalau kita lihat di sini adalah pecahan desimal yang berulang. Kita lihat angka yang berulang itu di angka 1 dan 2. 1 dan 2, 1 dan 2. 1 dan 2 ini adalah dua angka. Angka yang pertama 1, angka yang kedua adalah 2. Maka kita kalikan dengan 100. Bisa kita tulis yaitu 100x. 100x, 100 ini karena berulangnya tadi di angka 1 dan 2. Kalau misalnya berulangnya di 3 angka, misalnya 123, 123, 123, berarti dikali dengan 1000. Kalau misalnya satu angka 0,11111 itu satu angka, berarti dikalinya dengan 10 dan seterusnya. Jadi semuanya kita kalikan dengan 100. X dikali 100 sama dengan 100x. 0,121212 dikali dengan 100 sama dengan 12,121212. Terus kita tulis X sama dengan 0,121212. Ini dari mana? Dari soalnya. Tinggal kita tambahkan dengan X. Maka setelah ini tinggal kita kurang 100x dikurang X. Di depan X ini tidak ada angka, yang artinya adalah 1. Maka 100 dikurang 1 sama dengan 99x. X-nya dari variabelnya. 12,1212 dikurang 0,1212 itu sama dengan 12. Jadi bisa kita tulis 99x sama dengan 12. 99-nya pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Jadi bisa kita tulis X sama dengan 12/99. Jadi ini adalah pecahan biasanya. Tapi masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan dibagi 3. Pembilang dibagi dengan 3, penyebut juga dibagi dengan 3. Maka 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. 99 dibagi 3 sama dengan 33. Jadi pecahan biasanya adalah 4/33. Kita akan merubah ke dalam pecahan campuran. Ingat ya, untuk merubah ke dalam pecahan campuran, lihat dari pembilangnya. Apakah pembilangnya kurang dari penyebutnya atau lebih dari penyebutnya? Kalau kurang dari penyebutnya, berarti tidak bisa kita rubah atau tidak ada pecahan campurannya, kecuali lebih dari penyebutnya. Jadi 4 itu kan kurang dari 33, jadi tidak ada pecahan campurannya. Terus kita rubah ke dalam persen. Kalau kita perhatikan, di dalam pecahan desimal itu kan 0,121212. Persen itu artinya dikali dengan 100. Karena dikali dengan 100, maka koma geser 2 angka ke kanan menjadi 12,12%. Saya ambil di belakang koma hanya 2 angka. Jadi persennya itu adalah 12,12%. Terus dirubah lagi ke dalam per mil. Per mil berarti dikali dengan 1000. Dari 0,121212 dikali dengan 1000. Karena dikali dengan 1000, maka koma geser 3 angka ke kanan menjadi 121,21 per mil. Terima kasih.